Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update keadaan market crypto, news terbaru, dan juga analisa teknikal ya untuk market crypto dan Bitcoin juga. Jadi akan cukup panjang juga videonya, kita akan coba update. Dan ya, kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Kalau teman-teman suka video ini ya, jangan lupa bantu share videonya, like, dan juga subscribe ya. Thank you semuanya untuk supportnya. Kita akan langsung masuk. Untuk update market crypto sekarang memang cukup bullish ya. Naik 5%, tapi bukan berarti kita melanjutkan kenaikan juga. Masih fase wait and see sebenarnya ya untuk sekarang, tapi nanti lebih detail kita di analisa teknikalnya aja. Bitcoin mengalami penguatan sekitar 5%. Ini membuat para altcoins juga cukup mengalami penguatan ya. Ethereum naik 4%, Binance 4%, rata-rata juga cukup hijau. Kalau kita lihat mengalami kita lihat kripto dalam 24 jam terakhir ya, banyak yang mengalami significant increase. Ada Doge, Elon, Mars, Elon. Ini juga salah satu mungkin masih bisa dibilang meme coin lah ya. Kita lihat ini harganya 0,0001779 ya. Tapi kenaikannya cukup signifikan, sekitar 61%. Ada Sandbox, nanti kita bahas Sandbox nih. Sandbox ini kenapa bisa naik. Ada Phantom, Crypto.com juga baru kita bahas, Arweave, SushiSwap, Algorand, dan beberapa lagi memang cukup mengalami penguatan. Kalau kita lihat lagi untuk penurunannya, ada yang mengalami penurunan, tapi rata-rata ini stable coin ya. Ada XRP tapi turun sekitar 2% aja, hanya sedikit lah koreksinya, 1-2% aja, rata-rata hijau. Kalau kita cek Fear and Greed Index bagaimana, nah ini cukup menarik. Fear and Greed Indexnya di 41, padahal market crypto cukup bullish. Kenapa hal ini terjadi? Mungkin lebih banyak orang yang cukup masih dalam fase wait and see juga. Orang-orang masih takut karena takutnya kita turun lagi gitu. Ini harus kita perhatikan juga ya. Ini secara sentimen market masih cukup fear, bahkan kemarin di level 34. Oke, sekarang kita masuk berita altcoin dulu. Untuk berita altcoin pertama yang akan kita bahas itu adalah Terra Luna ya. Ini Terra Luna cukup signifikan increase-nya. Kita bisa lihat dalam 1 minggu terakhir ya, 7 hari terakhir kita lihat Terra Luna naik sekitar 57%. Bahkan hari ini sudah sentuh 3 digit $100 gitu, ini walaupun sedikit turun. Nah, apa yang membuat Terra Luna ini naik terus gitu ya? Kenapa dia walaupun Bitcoin turun, kenapa dia bisa naik? Salah satunya nih yang terbaru yaitu adalah dia di list di dalam Binance gitu, exchange besar. Dan ini Binance memang list 2 token baru, yaitu dalam Magic Internet Money _ Spell. Jadi ini Spell juga cukup menarik sih sebenarnya. Kalau teman-teman bisa cek juga, ini tentang stablecoin juga. Magic Internet Money sempat kita mentionkan juga di video nih, berita altcoin terbaru. Lalu satu lagi adalah UST. UST ini adalah stablecoin Terra Luna sendiri. Secara fundamental mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa kalau misalnya demand atau permintaan UST tambah banyak gitu ya, demand USD tambah banyak, ini supply-nya Terra Luna akan di burn atau akan dibakar gitu ya. Berarti supply-nya menurun ketika demand USD-nya naik. Kalau seperti itu, basic supply and demand. Artinya apa? Artinya mungkin kalau demand makin banyak, price harga Luna pun akan selalu naik. Akan naik gitu dengan ada burning-nya. Dan ini cukup signifikan sekali dengan adanya di list di Binance, berarti amount of people atau orang-orang yang masih bisa membeli USD itu akan bertambah untuk di Binance. Bahkan ini ada list juga di Huobi gitu ya, di exchange besar. Jadi ini akan tertarik untuk kedepannya. Dan kalau saya lihat sendiri, kalau misalnya market crypto mengalami kembali menunjukkan positif sentimen atau kenaikan terus, ya Luna ini mungkin akan tetap mengikuti gitu ya. Ini secara long term, bukan secara short term. Artinya ya bisa aja dia secara short term turun, tapi ya kalau misalnya dengan adanya burn mechanism dia seharusnya naik secara long term, berarti ya tahunan gitu ya. Itu dari Terra Luna. Lalu kita bahas juga nih, banyak yang tanya juga nih tentang glitch atau GLCH. Glitch sendiri baru sempat kita bahas, nanti saya share juga deskripsinya di ini ya, di link deskripsi. Nah, kenapa glitch bisa turun? Turunnya itu signifikan sekali, bisa 30-40% kalau tidak salah ya. Dan ya, ini penurunannya kenapa? Sebenarnya ini karena pengumuman mainnetnya si glitch sih. Kita lihat ini pengumuman mainnetnya glitch itu di tanggal Januari 17, 2022. Kenapa pada saat mainnetnya di launching dia malah turun harganya? Alasannya tuh karena awalnya semua orang tuh expect, memang secara planning awalnya tuh glitch itu akan launch mainnet itu di quarter 4 Desember. Tapi mungkin adanya delay sedikit, delay hanya beberapa minggu sampai Januari 17. Jadi ini membuat orang-orang mungkin ada yang kehilangan kepercayaan atau mungkin agak kecewa dan lain-lain. Makanya mereka ada menjual atau mungkin menunggu secara short term gains mungkin. Biasanya kan mainnet itu akan menjadi dampak positif terhadap suatu kripto. Mungkin berharap untuk short term gains, tapi ternyata mainnetnya diundur, jadi mereka menjual. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi secara fundamental, glitch itu nggak ada perubahan juga sih sebenarnya dari timnya dan lain-lainnya. Untuk yang saya cek ya. Jadi ini. Lalu kalau kita lihat juga nih, glitch ada 2
tanggal penting, yaitu tanggal Januari 17. Ini mainnet pertamanya dia. Teman-teman bisa cek. Ini akan menjadi sentimen positif sih menurut saya ya. Lalu ada fase 2 March 14 2022. Gitu. Overall bagaimana untuk glitch? Kalau teman-teman masih percaya dengan projectnya, itu teman-teman harus do your own research juga ya. Bagaimana dan lain-lain. Kalau misalnya masih percaya, sebenarnya masih oke juga untuk glitch. Mungkin apakah untuk bisa di average down, apakah bisa dibeli? Kalau untuk saya sendiri sih saya belum, tapi ini kita lihat glitch mengalami penguatan sedikit 4%. Tapi ini sebenarnya menjadi kesempatan bagus sih kalau teman-teman yang suka high risk, high reward. Karena kalau saya kategorikan glitch ini menjadi koin, glitch ini masih ranking ratusan gitu ya, 500-an, 300-an gitu. Jadi ya resikonya cukup tinggi, tapi potensinya juga tinggi gitu ya. Kalau teman-teman suka dengan seperti itu ya mungkin masih bisa average down, tapi itu kembali lagi tergantung keputusan teman-teman juga. Kalau misalnya untuk lebih detail, teman-teman bisa cek artikel mediumnya glitch ini untuk 2022 sendiri. Untuk update-nya saya juga cukup menarik sih. Kenapa? Karena ini cukup pack, cukup bisa dibilang cukup padat juga untuk glitch ya. Kita lihat di sini dia ada mainnet update, ada fase-fasenya juga dia buat hampir sama seperti Cardano ya. Tapi ini kita lihat ada namanya Manger glitch phase 1 mainnet launch date Januari 17. Lalu kita bisa lihat nih mainnet apa aja yang dia lakukan, detailsnya. Fase 2-nya tanggal Maret 14. Fase 3-nya dia ada Hayek, ini Juni 2022. Jadi hampir setiap quarter dia ada update tentang fase mainnetnya sendiri ya. Glitch phase 4 mainnet estimate launch date September 2022. Jadi dia akan terus berkembang. Teman-teman bisa update dari Twitternya dia, komunitas dan lain-lain ya untuk glitch. Jadi itu untuk glitch. Lalu kita bahas sedikit untuk SushiSwap ya. Kalau SushiSwap sebenarnya ini juga cukup menarik. Sempat kita mention juga hampir sama di video ini, berita altcoin terbaru kalau teman-teman yang tertarik ya. Intinya apa? Intinya SushiSwap itu awalnya tuh lagi ada problem internal atau masalah internal di dalam timnya sendiri. Tapi kan ada masalah internal ini di take over atau mungkin ya di take over atau ada tim baru lah istilahnya yang diketuai oleh si Daniel Sesta. Dan dia cukup terkenal juga di dalam crypto, bisa dibilang dia DeFi architect juga, dia juga ya kredibilitasnya juga cukup tinggi. Dia bukan hanya memegang SushiSwap yang sekarang dia menjadi ketuanya SushiSwap, tapi dia juga ada beberapa project lainnya yang juga cukup successful biasanya ya. Dan kalau kita lihat sekarang si Daniel ini sudah memberikan dia punya agenda. Bukan agenda juga sih, tapi dia lebih ke arah konsepnya dia. Dia bilang apa? Dia bilang, if you want to know what's my agenda for SushiSwap, intinya rencananya dia untuk SushiSwap, dia bilang bahwa I cannot accept community-owned DeFi project to fail. Jadi memang konsep dia, visinya dia itu adalah untuk komunitas dari komunitas gitu. Jadi dia nggak terlalu suka dengan institusi besar dan lain-lain gitu ya. Dia maunya komunitas itu yang lebih berjaya, istilah kayak gitu. Lalu Sushi must dominate and prove to be the best decentralized exchange and team in the world. Ya kalau menurut dia, Sushi ini harus menjadi exchange paling bagus lah intinya. Apakah bisa? Sebenarnya ada possibility sih sebenarnya, tapi ya kembali lagi ini saingannya juga cukup besar ya. Ada Uniswap, PancakeSwap dan lain-lain. Tapi ini cukup tertarik, banyak orang langsung ada positif sentimen juga terhadap SushiSwap dengan ini. Cukup menarik karena SushiSwap juga lagi terkoreksi cukup dalam. Nah, lalu kita ada bahas juga ini promo dari Bybit. Jadi Bybit lagi adain Jolly Jamboree Bybit ini tanggal 22 Desember sampai 12 Januari berhubung dengan libur akhir tahun. Dan bahkan teman-teman bisa memenangkan hadiah Tesla. Ini topnya ya, ada iPhone 13, ada gift card dan lain-lain. Tapi topnya ada Tesla. Bagaimana cara ikutnya? Cara ikutnya juga cukup mudah. Pertama adalah tinggal tuntaskan tugas. Tugasnya ini juga cukup mudah sih, hanya $5 dalam bukan ini kita lihat ya, perdagangan pasangan spot apapun, lalu beli staking fleksibel dan lain-lain. Teman-teman bisa cek persyaratannya dan lain-lain, lalu bisa klaim juga hadiahnya juga ya. Jadi cukup menarik kalau teman-teman yang tertarik untuk masuk ke dalam Bybit. Ini ada link saya di dalam deskripsi, download aja nanti bisa dapatkan bonus juga kalau teman-teman yang daftar dengan link saya ya. Kira-kira itu untuk Bybit. Nah, sekarang kita tadi membahas Sandbox juga, Sandbox atau Metaverse ya. Ini juga cukup menarik di mana consultants are entering the Metaverse. Jadi ini cukup beda lagi nih. Ini perusahaan konsultan yang cukup besar, yaitu apa? Yaitu adalah PwC atau PricewaterhouseCoopers. Mungkin teman-teman cukup ada yang familiar juga. Ini perusahaan top dunia di bagian consulting istilahnya ya. Dan dia apa? Sand tokens are up on news of PwC Hong Kong. Jadi PwC Hong Kong ini perusahaan ini acquiring atau membeli land atau ya bisa dibilang membeli tanah di dalam Sandbox gitu. Jadi ini cukup tertarik. Kenapa? Karena orang-orang kayak expect bahwa
bahkan PwC yang bisa dibilang corporate gitu ya, dan dia membeli tanah di dalam sandbox, walaupun dia bilang di sini bahwa PwC Hong Kong representative wouldn't specify which plot it bought or for how much. Jadi kita nggak tahu nih dia beli tanah yang mana, harganya berapa dan lain-lain. Tapi memang intinya adalah The Sandbox Team bilang bahwa PwC Hong Kong membeli land di dalam sandbox gitu. Dengan apa? Dengan representative as non-fungible token atau NFT. Dan memang normalnya pakai NFT ya, menggunakan NFT. Jadi kira-kira itu. Dan untuk tahun 2022 sendiri, kalau saya lihat juga ini sektor metaverse ini justru bukan akan menurun gitu istilahnya. Tapi kalau menurut saya ini akan terus naik, sektor gaming atau sektor metaverse di dalam cryptocurrency juga. Jadi teman-teman bisa perhatikan beberapa koin juga, sempat kita bahas di beberapa video sebelumnya. Teman-teman bisa cek token gaming, atau nanti mungkin saya coba buatkan playlistnya juga. Jadi nanti tinggal cek beberapa token, karena sekarang juga banyak yang lagi terkoreksi sih sebenarnya ya. Tapi kembali lagi, ini harus wait and see dulu, kita lihat keadaan Bitcoinnya bagaimana, apakah Bitcoin aman atau enggak gitu. Baru nanti teman-teman bisa mengambil keputusan masing-masing ya. Oke, kita langsung masuk aja untuk Bitcoin. Untuk Bitcoin sekarang update-nya adalah dia memang sudah break resistennya dia. Kita mention resistance psikologi di level 50.000 dan dia sudah ke break, dan ini cukup bagus sekali. Target berikutnya untuk Bitcoin memang di 53.000. Banyak orang juga analis bilang 53.000 ini akan menjadi make or break situation, antara Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya gitu ya, ataukah Bitcoin akan ke reject di dalam 53.000 ini. Kalau kita lihat sendiri dalam mungkin time frame 4 jam ya, lebih jelas. Nah, kita lihat di sini, ini sempat kita mention juga di beberapa videonya sebelumnya, bahwa ini Bitcoin membentuk seperti falling wedge pattern. Kita lihat dari sini, falling wedge pattern. Dan falling wedge pattern ini harusnya cukup valid sih. Kalau misalnya valid, berarti target berikutnya untuk Bitcoin itu dari saat dia breakout ya, itu memang di sekitar 53.000-an. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan level 53.000. Nanti decisionnya atau keputusannya itu apakah Bitcoin bisa naik ke atas breakout gitu ya, atau Bitcoin malah ke reject gitu. Ini harus menjadi, kalau misalnya teman-teman mau aman sih sebenarnya kita lihat aja. Kalau misalnya Bitcoin ke reject, mungkin lebih baik jangan masuk. Tapi kalau misalnya ada breakout, biasanya itu ada retestment gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa beli pada saat dia breakout, dia retest. Nah, ini untuk waktu untuk beli, baru kita bisa naik lagi. Itu momennya sih sebenarnya ya. Tapi ya kembali lagi tergantung analisa teman-teman juga atau keputusan teman-teman ya. Kalau saya sendiri sih, saya pribadi saya udah beli di bawah sini. Jadi istilahnya untuk sekarang masih wait and see aja, kita menunggu. Kalau ternyata dia ke reject pun secara average pun masih profit istilahnya ya. Tapi tergantung. Untuk sekarang sih lebih baik wait and see dulu, karena ini momen penentuan sih untuk 53.000. Kira-kira itu. Lalu untuk update sedikit, ini bearish skenario-nya ya. Tadi kita ngomong bullish skenario, dimana kalau misalnya dia naik ini akan cukup bullish. Tapi kalau misalnya ada reject, kalau menurut saya ini akan menjadi sign of weakness dari Bitcoin. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di ini, lihat ini adalah potensi bearish saya ya. Ini bearish, benar-benar bearish. Kenapa? Karena kita lihat di sini, ini ada left shoulder-nya, ada head-nya, ada right shoulder-nya. Ini pattern namanya head and shoulder. Dan kalau misalnya ini terjadi dan Bitcoin ke reject, ini penurunannya akan cukup dalam sebenarnya ya. Di sini. Itu makanya ini orang-orang lebih berhati-hati banget sih. Kalau banyak orang, makanya tadi kita bisa lihat fear-nya memang cukup tinggi. Secara fear and greed index juga kita lihat dari sini penurunannya cukup dalam, bahkan bisa sampai ke 21.000. Tapi saya rasa sih enggak sih harusnya. Nah, ini untuk Bitcoin-nya. Hopefully sih sebenarnya dengan sentimen ini biasanya tuh yang contrarian istilahnya, justru pada saat orang mikirnya bearish malah kita bisa breakout ya. Hopefully itu yang terjadi ya, untuk Bitcoin kembali naik ke atas. Tapi lebih baik wait and see dan jangan all in dulu ya. Kira-kira itu analisa saya untuk Bitcoin. Lalu kita update sedikit untuk Bitcoin dominance-nya. Kalau untuk Bitcoin dominance looking good, ini masih cukup bagus, stabil sih sebenarnya di level 40% ya Bitcoin dominance-nya. Yang menarik itu yang saya mau bahas itu sedikit, itu adalah USDT dominance. USDT dominance ini adalah stablecoin dominance, dan biasanya kalau misalnya stablecoin dominance ini turun ke level 3% sampai 1,9%, artinya apa? Artinya ini banyak orang yang lebih membeli aset gitu. Mereka membeli aset mereka di dalam crypto aset, bukan disimpan di dalam stablecoin. Artinya mereka cukup agresif. Dan kalau misalnya kalau misalnya USDT dominance ini bisa kembali turun ke dalam kotak yang warna biru ini, artinya ini cukup positif. Kita bisa perhatikan sendiri nih di bulan Desember 2020 di sini
orang-orang cukup agresif. Bisa kita lihat dari sini USDT dominance-nya menurun, dan kita bisa lihat juga price action dari para altcoin dan Bitcoin itu cukup signifikan di tanggal-tanggal ini, dari bulan Januari sampai Mei tahun 2021 ya. Ini hampir sama juga kita lihat di bulan Oktober, di bulan Oktober awal November ini orang-orang juga masih cukup spending, dan sekarang ini cukup naik tinggi. Kenapa? Karena orang-orang lebih lihat wait and see dulu. Tapi ini kalau kita perhatikan sendiri, ini Bitcoin hampir terbentuk resistennya. Apakah ini bukan Bitcoin, ini USDT dominasinya terbentuk resistennya. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa kembali turun atau kita malah membentuk pattern seperti cup and handle seperti ini. Dan ini akan membuat potensi bearish scenario cukup besar sih. Itu aja sih kira-kira ya. Untuk sekarang sih masih harus berhati-hati. Dan itu aja video dari saya. Selamat Natal juga, Merry Christmas untuk semua yang merayakannya. And ya, jangan lupa share videonya. Mungkin kalau teman-teman nonton video ini sampai habis juga bisa komen Santa di dalam kolom komentar ya. And see you in the next video. Bye-bye.